Baik, kali ini saya akan mempresentasikan rancangan topik tugas akhir saya, yaitu kali ini saya akan melakukan presentasi tentang rancangan topik tugas akhir saya. Perkenalkan, nama saya Madana Nana Kisabodi dengan NIM 2255015001. Rancangan tugas akhir. Yang pertama, topik yang saya bawa adalah rancangan media pembelajaran sejarah berbahasa AR. Yang kedua, judul, yaitu pengembangan sistem pembelajaran berbahasa AR. Yang ketiga, permasalahan, diharapkan sistem ini dapat membantu pembelajaran sejarah. Yang keempat, referensi, adapun jurnal penelitian dan lain-lain dapat dilihat dalam bagian pustaka acuan. Untuk latar belakang, pada kondisi ideal, pendidikan yang saat ini mulai kembali berjalan dengan semula, menjadi kabar segar bagi pengajar dan pelajar. Dengan berkembangnya teknologi, teknik mengajar pun semakin berkembang dengan bantuan teknologi yang memberi warna baru bagi pelajar. Kondisi real, namun kenyataan di lapangan sedikit berbeda dengan yang diharapkan. Solusi yang akan dapat diberikan dengan pengembangan sistem pembelajaran sejarah berbahasa AR ini akan mampu menambah semangat pelajar dalam mengikuti pembelajaran. Masalah yang pertama itu bagaimana membangun suatu sistem pembelajaran yang dapat memberi informasi sejarah, dan yang kedua yaitu memberi bagaimana agar pengajar dan pelajar mampu menggunakan sistem dengan baik. Untuk batasan masalah, yang pertama, penggunaan sistem terdiri dari pengajar dan pelajar. Yang kedua, pengajar dapat menambahkan informasi pembelajaran yang akan digunakan. Dan yang ketiga, pelajar dapat menggunakan sistem dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Untuk tujuan penelitian, yaitu membangun sebuah aplikasi pembelajaran berbahasa AR yang dapat digunakan untuk mendapat informasi sejarah. Untuk manfaat penelitian, yang pertama, untuk pengajar dan pelajar dapat meningkatkan pemahaman pelajar mengenai sejarah serta memberi efisiensi dalam pembelajaran dalam aplikasi ini. Yang kedua, bagi peneliti, lain hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis dan menggali lebih dalam mengenai pokok pembahasan penelitian ini. Selanjutnya untuk penelitian terkait. Yang pertama adalah the development of augmented reality based learning media to improve student ability to understand mathematics concept. Yang kedua ada interactive learning media innovation, utilization of augmented reality and pop-up book to improve user learning autonomy. Yang ketiga ada implementasi augmented reality pada media pembelajaran buah-buahan berbasis Android. Yang keempat ada implementasi augmented reality pada media pembelajaran sejarah. Dan yang kelima ada teknologi media pembelajaran pengenalan sejarah Islam di Indonesia berbasis Android. Landasan teorinya, yang pertama media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran kepada peserta didik dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Lalu ada 3 dimensi. Menurut Sujana, media 3 dimensi adalah suatu alat peraga yang mempunyai panjang, lebar, serta tinggi dan dapat diamati dari sudut pandang mana saja. Lalu selanjutnya ada software. Software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa pindah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Yang digunakan pada penelitiannya adalah Unity, Visual Studio Code, Vuforia, dan Blender. Lalu selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau yang diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Yang digunakan pada penelitiannya adalah bahasa pemrograman C++, bahasa pemrograman C, dan bahasa pemrograman Java. Lalu selanjutnya ada Unified Modeling Language, yaitu UML. UML merupakan suatu metode pemodelan visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Yang digunakan yaitu use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Untuk metode penelitian, pada pengembangan sistem, metode yang digunakan adalah metode waterfall, yaitu metode pengembangan sistem yang mengeksekusi satu fase dalam satu waktu. Tahap-tahap dari metode waterfall yaitu requirement analysis and definition, lalu ada system and software design, lalu implementasi and unit testing, lalu integration and system testing, dan yang terakhir operation and maintenance. Untuk metode waterfall, yang pertama yaitu requirement analysis and definition merupakan tahapan penetapan fitur, kendala, dan tujuan sistem melalui konsultasi dengan pengguna sistem. Semua hal tersebut akan ditetapkan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. Lalu selanjutnya pada software dan
sistem dan software design. Pada tahap ini akan dibentuk suatu arsitektur sistem berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini penulis menganalisis data dan membuat skema database. Selanjutnya penulis merancang user interface. Lalu selanjutnya ada implementasi dan unit testing. Dalam tahap ini hasil dari desain perangkat lunak yang akan direalisasikan sebagai satu set program atau unit program. Setiap unit akan diuji apakah sudah memenuhi spesifikasinya. Lalu selanjutnya di integration dan sistem testing. Dalam tahap ini setiap unit program akan diintegrasikan satu sama lain dan diuji sebagai satu sistem yang utuh dan untuk memastikan sistem sudah memenuhi persyaratan yang ada. Dan yang terakhir operation dan maintenance. Dalam tahap ini sistem diinstal dan mulai digunakan. Selain itu juga memperbaiki error yang ditemukan pada tahap pembuatan. Dalam tahap ini juga dilakukan pengembangan sistem seperti penambahan fitur dan fungsi baru. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian sistem pembelajaran bersejarah berbahasa hari ini akan membantu mengajar dan juga pelajar dalam perjalanannya pembelajaran. Sistem ini memiliki beberapa fitur seperti menampilkan 3D objek dan juga penjelasan mengenai objek yang ditampilkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.